Halo Lur, piye kabare? Semoga sehat selalu ya Lur. Alur cerita film yang akan kita review kali ini berjudul Super 30 yang telah rilis pada bulan Juli tahun 2019 yang dibintangi oleh Hritik Roshan sebagai Anand Kumar, Mural Thakur sebagai Ritu Rasmi, Virendra Sahena sebagai Rajendra Kumar, dan Pankaj Tripathi sebagai Devrat Jagan Sabdurjang. Bagi para penggemar Bollywood, tentu film Mahabharata dan Ramayana seringkali disebut dalam film Bollywood sebagai karakter yang menegaskan bahwa semua orang memiliki hakikat masing-masing yang tidak bisa diubah. Pangeran selalu bergelimang kemewahan, sebaliknya rakyat jelata terus menderita. Perspektif tersebut selalu menjadi alasan ketidakadilan, baik terkait ras, kasta, gender, atau sebagaimana tema utama Super 30 yang sudah tidak asing lagi. Film Super 30 ini sendiri merupakan film biotik tentang perjalanan hidup Anand Kumar, yaitu ahli matematika yang berhasil mendirikan sekolah untuk anak-anak miskin Hindia hingga berhasil mengantarkan mereka ke sebuah kampus terkenal di India, yaitu Indian Institute of Technology. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya Lur, matikan lampu, pakai headset, dan yuk mari kita nikmati ceritanya. Ayah Anand adalah tukang pos. Apapun yang dilakukan Anand, dia selalu mendukungnya. Termasuk ketika uang Anand tidak cukup untuk mengirimkan surat ke Inggris, dia pun mengajak para teman-temannya untuk berkontribusi supaya artikel anaknya bisa dikirim. Dan ayahnya memang tukang pos, tapi dari ayahnya Lan belajar untuk selalu bermimpi besar walaupun mereka keluarga yang sangat miskin. Suatu hari si ayah membawa sepedanya dengan terburu-buru sambil memegang sebuah surat di tangannya. Dia pun pulang ke rumah dengan euforia yang meluap-luap. Dia mengabari istrinya dan juga anaknya termasuk Anand. Dia mengabari bahwa artikel yang telah dikirimnya sangat mengesankan profesor yang ada di sana, sehingga Anand ditawari untuk masuk ke Universitas Cambridge tanpa tes. Perasaan pun campur aduk. Bagaimana tidak, awalnya dia cuma mau menerbitkan sebuah artikel supaya dia bisa mendapatkan akses ke perpustakaan. Namun apa yang terjadi? Dia malah mendapatkan tawaran untuk kuliah di Inggris tanpa tes lagi. Setelah jurnalnya terbit, dia pun dengan bangga memamerkan ke petugas perpustakaan yang pernah mengusirnya. Anand pun membalaskan dendamnya, tapi dengan cara yang positif. Dia pun tidak lupa untuk berterima kasih kepada office boy yang ada di perpustakaan tersebut. Anand Kumar pun mendapatkan undangan kuliah gratis di Cambridge. Namun karena kendala biaya, Anand harus menyimpan impiannya tersebut. Kemalangan tak berhenti sampai di situ. Ayahnya yang bekerja sebagai pegawai rendahan di kotanya meninggal karena sakit. Kematian ayahnya ini menjadi pukulan besar bagi Anand Kumar. Bukan hanya karena tak ada lagi tulang punggung keluarga, namun juga karena ayahnya adalah sosok yang selalu mendukungnya untuk belajar dan bisa mengubah nasibnya. Anand Kumar akhirnya harus bekerja untuk keluarganya. Ia menjual papat atau cemilan kerupuk khas dari India. Hingga kemudian ia bertemu dengan Lalan Singh, seorang pemilik bimbingan belajar terkemuka. Lalan Singh mengajak Anand Kumar menjadi salah satu guru di sana. Lalan Singh menjual nama Anand Kumar hingga banyak yang tertarik dan berani membayar mahal untuk masuk ke bimbingan belajar milik Lalan Singh. Setelah bekerja sebagai guru di bimbingan belajar tersebut, kehidupan Anand Kumar berangsur membaik. Namun ia terseret pada arus hedonisme hingga kemudian ia tersadar bahwa apa yang dilakukannya tidak sesuai dengan hati nuraninya. Ia pun lalu memutuskan untuk berhenti dan membuka bimbingan belajar gratis untuk 30 anak-anak miskin di sebuah gubuk yang lusuh dan reot.
Anand Kumar berusaha membantu mereka untuk bisa lulus masuk ke IIT atau Indian Institute of Technology, sebuah institut teknik paling terkemuka di India. Dan scene pun berlanjut ke adegan selanjutnya. Dalam film ini, ia pun menceritakan berbagai tantangan dan perjuangan Anand Kumar dan 30 muridnya untuk mencapai apa yang diimpikannya. Salah satu yang disorot dalam film ini adalah adanya ketimpangan sosial yang begitu jelas antara yang kaya dan juga yang miskin, di mana pandangan umum masyarakat adalah yang berhak menjadi raja hanyalah anak raja, sehingga hanya orang-orang kaya yang bisa menikmati pendidikan yang bagus. Inilah yang berusaha diubah oleh Anand Kumar. Bahkan di film ini juga diperlihatkan dengan jelas bagaimana perbedaan antara murid-murid Anand Kumar yang miskin dengan murid-murid bimbingan belajar yang kaya raya. Murid-murid Anand Kumar menjadi minder, bahkan ada yang akhirnya pergi karena merasa terintimidasi dengan jauhnya jarak kelas sosial antar mereka. Rasa minder itu menggerus kemampuan mereka dan membuat mereka tak mampu berkonsentrasi ketika mengerjakan soal. Selain ketimpangan sosial yang begitu nyata, permasalahan lain yang diangkat dalam film ini adalah pendidikan yang dikomersilkan. Bahkan Menteri Pendidikan pun menjadi sosok penting di balik komersialisasi pendidikan di film ini. Bagaimana bimbingan belajar milik Laran Singh yang dilindungi oleh Menteri Pendidikan menanggung untung besar saat Anand Kumar menjadi salah satu guru di tempat tersebut. Laran Singh berusaha menggeruk uang sebanyak mungkin dari para orang tua murid yang ingin anak-anaknya masuk ke IIT. Sedangkan di sisi lain, ada banyak anak-anak miskin yang memiliki potensi besar namun terhalang biaya untuk mendapatkan akses belajar yang baik. Inilah yang menjadi alasan Anand Kumar untuk membuka kelas Super 30. Sama dengan di film, aksi Anand Kumar di dunia nyata mendapatkan banyak tantangan dan intimidasi. Bahkan setahun sebelum film ini dirilis, Anand Kumar masih mendapatkan ancaman dan intimidasi dari berbagai pihak. Scene berikutnya adalah scene aksi heroik. Dalam film ini memang menjadi salah satu bumbu yang menarik, meskipun aksi heroik yang dilakukan para murid Super 30 berkaitan dengan ilmu yang mereka dapatkan, akan tetapi terasa janggal ketika tiba-tiba mereka mendapatkan momen melawan preman dan bisa membuktikan keilmuan mereka. Yah, tapi karena ini film, aksi yang terkesan mengada-ngada pun bisa dimaafkan, karena memang tidak semua hal di film ini adalah bagian dari kisah nyata, hanya sekitar 90%-nya saja. Terlepas dari kekurangan film ini juga sangat layak untuk ditonton oleh para orang tua, para pendidik, dan juga para murid yang memiliki impian untuk meraih masa depan yang lebih baik. Yang intinya mengajaklah kita untuk tidak berhenti berjuang hingga titik penghabisan, karena mendapatkan pendidikan terbaik adalah hak semua anak manusia. Dari IMDb, film ini memiliki rating 8,2 dan menurut saya yang sangat cocok buat film ini adalah 8. Mungkin segini saja lor review dan pembahasan film Super 30. Jangan lupa like, share, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari KD Kaf. Thanks for watching and see you next video. Bye bye.